Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu materi bertumbuh menjadi kedewasaan yang benar. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu berbagai ajaran palsu. Yang pertama ada The Family International, dan yang kedua ajaran Hyper Grace. The Family International. The Family International lebih dikenal dengan nama Children of God atau anak-anak Allah, biasa disingkat dengan COG. Kelompok ini didirikan pada tahun 1968 di Huntington Beach, California, Amerika Serikat. Pendirinya bernama David Brand, yang kemudian mengubah namanya menjadi Moses David. Nama Children of God kemudian diubah setelah nama COG mendapatkan stigma negatif. Kelompok ini mengajarkan bahwa akhir zaman sudah dekat. Anggota-anggota COG mendirikan komun-komun atau kelompok hidup bersama di berbagai kota. Mereka mencari jiwa-jiwa baru dengan menyebarkan traktat di jalan-jalan. Nah, anggota-anggota baru ini diajarkan untuk menghafalkan Alkitab dan mengambil nama Alkitabia yang baru. Istilah Moletters adalah sarana David untuk berkomunikasi dengan para anggotanya. Pada Januari 1972, Bert memperkenalkan lewat surat-suratnya bahwa ia adalah Nabi Allah untuk masa kini, sehingga otoritasnya harus ditaati semua anggota. Nah, kelompok Children of God ini pernah bertumbuh di Indonesia. Entah bagaimana sekarang, apakah mereka masih bergerak di Indonesia atau tidak. Namun, sangat penting bagi kita untuk bersikap waspada terhadap kelompok-kelompok seperti ini yang menyebarkan ajaran-ajaran palsu. Ajaran yang kedua yaitu ajaran Hyper Grace. Ajaran Hyper Grace atau yang biasa dikenal dengan kasih karunia dikembangkan dan dipopulerkan oleh Joseph Prince, gembala senior di New Creation Church, Singapura. Dalam pemahaman Hyper Grace, manusia tidak perlu mengakui dosanya dan memohon ampun pada Allah karena Yesus Kristus sudah datang dan menebus dosa manusia. Menurut Joseph Prince, semua dosa manusia di masa lalu, masa kini, dan masa depan sudah dibasuh oleh darah Yesus yang kudus. Berdasarkan pemahaman ini, seolah-olah orang percaya tidak perlu mengoreksi diri, menyadari dosanya, bahkan kalau ada suara hati dan pikiran yang menunjukkan dosanya, itu dianggap suara dari iblis, karena dosa orang percaya sudah diampuni. Nah, Joseph Prince ini mengajarkan strategi iblis adalah membuat orang beriman merasa tidak layak untuk memasuki hadirat Tuhan. Ajaran ini bertentangan dengan isi Alkitab yang mengajarkan bahwa semua manusia berdosa. Oleh karena itu, jika kita ingin datang ke hadirat Allah, kita harus mengakui dosa kita supaya kita layak di hadapan Allah. Memang benar, kita telah ditebus oleh Yesus Kristus, namun karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus terus berlangsung sampai Kristus datang kembali. Manusia yang telah menerima Kristus wajib menjaga kekudusan hidup. Manusia dalam kedagingannya selalu terjerumus ke dalam dosa. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk mengakui dosa-dosanya serta memohon pengampunan Allah, dan tiap orang bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Mengatakan kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dalam Matius 16 ayat 24. Kita harus menyangkal diri untuk suatu tujuan, harus menyangkal diri bagi Kristus,
bagi kehendaknya dan kemuliaannya, dan melayani kepentingannya di dunia ini. Kita harus menyangkal diri demi saudara-saudara kita dan demi kebaikan mereka. Dan kita harus menyangkal diri demi kebaikan diri kita sendiri, menyangkal nafsu tubuh jasmani demi kebaikan jiwa kita. Kekayaan dan sukses dengan jalan pintas. Semakin banyak orang yang percaya akan ajaran palsu bahwa sukses dapat dicapai dengan jalan pintas. Ketika kekayaan menjadi ukuran sukses seseorang, semakin banyak pula kita melihat bagaimana orang-orang yang duduk jembatan yang basah, entah di pemerintahan ataupun di kantor-kantor swasta, bisa dengan cepat menjadi kaya raya. Hal ini tampaknya disebabkan oleh pergeseran nilai-nilai di masyarakat kita yang sangat menonjolkan kekayaan materi dan kesenangan banania atau hedonisme sebagai ukuran sukses di masa kini. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dalam Matius 4 ayat 4. Maksud ayat ini bukanlah semata-mata supaya kita rajin membaca Alkitab, melainkan terutama sekali supaya kita bisa mengenali ajaran-ajaran yang merendahkan nilai-nilai kehidupan, yang membuat hidup tidak lain daripada sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata-mata. Hidup kita tidak boleh dijadikan dangkal dengan sekedar memenuhi kebutuhan materi dan mencari kekayaan semata-mata, atau malah mengikuti nilai-nilai yang dipromosikan oleh banyak orang di dunia ini. Bacaan dari surat Kolose 1 ayat 9-10 mengingatkan kita supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kedewasaan penuh dalam hubungan dengan orang lain. Kipling adalah penulis Inggris terkenal mengatakan, orang yang dewasa adalah orang yang bisa berbicara kepada rakyat kecil, namun tetap mempertahankan kebajikannya. Kalaupun ia bisa berjalan dengan raja-raja, hal itu tidak menjadikannya sombong dan berkepala besar. Rasanya tidak banyak orang yang bisa bertindak seperti ini. Di dunia, kita bisa melihat hanya segelintir orang yang mampu bersikap seperti ini dengan tulus. Dalam sebuah perjalanan kampanyenya, ketika merasa lapar, Presiden Obama tidak segan-segan berhenti di sebuah restoran hamburger, makanan siap saji, yang dianggap sebagai makanan murah. Ia tidak segan-segan makan di tempat murahan seperti itu. Orang yang dewasa dan matang kepribadiannya dan pemikirannya pasti tidak akan canggung melakukan hal-hal yang di mata orang lain mungkin dianggap akan merendahkan derajat dan kedudukannya. Ia akan mampu memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama. Di masa hidupnya di dunia, Yesus pun pernah melakukan hal seperti itu, makan di tempat-tempat yang sederhana. Ia pernah diundang oleh Simon, seorang Farisi yang kaya, untuk makan di rumahnya, dalam Lukas 7 ayat 36-50. Namun di pihak lain, ia pun tidak segan-segan duduk dan makan di antara pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ada dalam kitab Markus 2 ayat 13-16. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Bahkan sebaliknya, ia berusaha mendekatkan diri dengan orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat, supaya mereka bisa diterima lagi oleh masyarakat dan dapat hidup seperti banyak orang lainnya. Kedewasaan penuh yang kita lihat di dalam diri Yesus adalah kehidupan yang berfokus
pada kepentingan orang lain demi kemuliaan Allah. Itulah yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 3-4 yang berbunyi, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Apakah ini berarti orang Kristen tidak boleh memperhatikan kepentingannya sendiri? Tentu saja tidak. Paulus ingin menekankan agar kita tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memikirkan kepentingan orang lain. Nah, kesimpulan kita pada video ini, materi ini, yaitu kedewasaan yang benar yang mestinya terjadi pada hidup kita masing-masing adalah sikap hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat orang-orang di sekitar kita. Kedewasaan yang benar itu mestinya tampak dalam kemampuan kita ketika kita dihadapkan dengan berbagai ajaran, pemikiran, filosofi, keberhasilan, kekayaan, kemasyhuran yang mudah dengan jalan pintas. Alkitab justru mengajarkan yang sebaliknya. Kedewasaan yang benar adalah kedewasaan yang berprinsip yang didasarkan pada firman Tuhan. Sekian dari materi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.